Saya akan singkat saja hanya berbicara, terkait dengan bagaimana sebenarnya di era media sosial ini ada beberapa hal yang memang membuat kita, apa ya, sedikit berbeda nuansanya ketika kita, banyak bergerak di luring atau di jalur offline dan, di khususnya terkait dengan pilkada ini. Saya akan cepat saja, ya ini sekedar statistik dan memang menariknya karena kita pengguna media sosial di Indonesia ini saat ini rata-rata menghabiskan waktu hampir 3,5 jam. Dan tadi seperti disampaikan Mas Ari, YouTube, Instagram, Facebook itu menjadi media sosial dan media sosial yang paling tinggi digunakan, paling populer di Indonesia, plus memang WhatsApp sebagai media aplikasi messaging. Jadi memang informasi itu berseliweran di sana. Yang menariknya adalah ketika kita berbicara informasi, tadi Mas Ari memperlihatkan beberapa screenshot gitu ya terkait dengan media sosial. Kita bisa lihat kalau zaman dulu kita untuk mencari berita langsung ke sumbernya, mau ke TV atau ke uh, koran gitu ya, ke radio. Akan tetapi sekarang kita menggunakan media sosial sebagai perantara. Tadi yang disampaikan screenshot kan bagaimana Warta Bromo misalnya menggunakan Facebook, menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan berita yang sebenarnya sudah ada di portal online-nya, tetapi justru media sosial ini digunakan untuk menjadi jembatan dan memang masyarakat akhirnya menggunakan jembatan ini untuk mencari informasi. Baiknya memang adalah ya memang akhirnya seolah-olah jadi selektif gitu loh, berita ini selektif, tetapi memang ada nilai negatifnya nanti mungkin sedikit yang akan saya share karena ini media sosial ini pada dasarnya mempunyai algoritma yang namanya filter bubble atau gelembung saringan. Saya hanya akan membaca, jadi misalnya saya berteman dengan 1.000 orang di Facebook, begitu ada, tapi kalau saya buka Facebook, saya scroll, biasanya yang muncul di feed di halaman depan Facebook saya, paling orangnya itu aja, nggak sampai 100 orang. Apakah 400 orang lainnya tidak posting di Facebook? Posting, tapi tidak dimunculkan di feed saya. Kenapa? Karena tidak ada interaksi saya dengan mereka. Tidak ada misalnya Bu Rosa posting, saya nggak pernah nge-like, saya nggak pernah komen. Jadi begitu Bu Rosa posting, tidak akan muncul di feed saya. Tapi kalau saya buka profilnya Bu Rosa, baru kelihatan, oh ternyata Bu Rosa kemarin baru posting. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya Mas Ari, saya temenan dengan Mas Ari, kemudian setiap postingan Mas Ari saya komen, saya like gitu ya, pasti apapun postingan, bahkan saya dapat notifikasinya. Ari Suprayogi baru posting nih gitu ya. Bukan, jadi kita disuguhkan informasi memang yang dianggap sesuai dengan preferensi kita. Bagusnya adalah ya memang akhirnya kita hanya bisa melihat apa yang memang orang yang kita suka gitu ya. Jadi nggak nyebar kemana-mana. Tetapi seolah-olah akhirnya kita hidup dalam echo chamber, ruang bergema. Apa yang saya lihat memang hanya yang ingin saya lihat, apa yang saya baca adalah yang ingin saya baca. Ya. Saya ngomong A, maka seolah-olah semua orang mengamini ucapan saya karena memang echo chamber gitu di ruang bergema gitu. Saya ngomong A, kedengaran lagi A, saya ngomong B, kedengaran lagi B. Jadi seperti echo chamber. Bagusnya memang itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang akhirnya kita hanya bisa melihat hal-hal yang memang sesuai dengan preferensi kita, tetapi kelemahannya adalah ketika seolah-olah akhirnya kita hidup bagai katak dalam tempurung. Kalau saya misalnya pendukung paslon A, Ibu Rosa pendukung paslon B. Ketika saya buka Facebook, maka hal-hal yang baik tentang paslon A saya like. Hal-hal yang baik tentang paslon A saya komen. Tapi hal-hal yang baik tentang paslon B saya cuekin. Tapi ada hal yang buruk tentang paslon B, bahkan saya share. Gitu ya. Kan gitu, tabiatnya seperti itu. Bu Rosa melakukan hal sebaliknya, ada yang baik tentang paslon A dicuekin, tapi ada yang paslon B yang baik tentang berita informasi yang baik tentang paslon B akan di-share, akan di-reshare, kemudian dikomenin, di-like dan segala macam, tapi dan termasuk juga berita-berita informasi buruk tentang paslon A akan kita blow up gitu loh. Akhirnya makin lama makin tersaring nih ketika saya buka Facebook isinya hanya puji-pujian kepada paslon A dan hujatan-hujatan kepada paslon B atau misalnya keburukan paslon B. Di baliknya Bu Rosa akan hanya melihat kebaikan-kebaikan paslon B dan keburukan-keburukan paslon A di media sosialnya. Begitu saya ketemu Bu Rosa akan saya bilang kan, Bu Rosa masih dukung paslon B, emang Bu Rosa nggak punya Facebook?
Oh, di Facebook wis jelas kok Bu Paslon breaking ini gitu loh. Di paslon udah jelas paslonnya tuh baik. Bu Rosa akan ngomong, "Mas nggak salah, Mas Banyu kali yang nggak punya Facebook. Wong jelas semua teman saya tuh dukung paslon B." Jadi ada polarisasi di sini yang membuat seolah-olah ya itu tadi kita hidup katak dalam tempurung nggak bisa ngelihat. Ini yang harus disadarkan kepada para pengguna internet gitu ya. Ini yang memperuncing sebenarnya terkait gitu. Jadi belum lagi di WhatsApp grup kita ikutan ya hanya satu komen, hanya hanya satu apa maksudnya hanya kelompoknya makin mengerucut gitu kan kepada pendukung paslon A atau pendukung paslon B. Sehingga ya ini tadi saya sebagai pendukung paslon A akan dijejelin informasi yang baik tentang paslon A, sementara yang Bu Rosa sebaliknya. Ujung-ujungnya adalah apa? Terus karena melakukan brainwash gitu ya, cuci otak, begitu muncul misalnya keburukan tentang paslon B, daya pikir kritis saya akan berkurang. Karena saya selalu dicokokin bahwa paslon B ini buruk. Begitu ada berita buruk tentang paslon B, walaupun itu hoax, walaupun itu tidak benar, saya tutup mata. Inilah seolah-olah kita hidup di post-truth era pasca kebenaran. Ketika kebenaran bukan ditentukan lagi tapi oleh fakta, tetapi oleh opini dan perasaan saya. Ini yang terjadi gitu ya. Kenapa hoax banyak menyebar? Karena ya itu tadi begitu kita udah ditutup mata, kita dijejalin dengan informasi serupa, begitu ada informasi serupa yang hoax, jebret kita tidak lagi berpikir kritis. Ini yang harus kita ingatkan gitu ya, karena memang hoax ini menyebarnya memang dengan berbagai macam motivasi gitu ya. Dan itu dengan mudahnya kita bisa terjebak lebih percaya pada hoax ini sendiri dibanding dengan faktanya, karena itu tadi terhubung ke perasaan kita, terlalu sering muncul di timeline kita, kita percaya sama sumbernya, padahal sumbernya dari grup sebelah yang entah juga dari mana gitu ya. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Nah, ini saya menegaskan kembali yang disampaikan Mas Rino tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menemukan hoax, ujaran kebencian khususnya terkait dengan pilkada, jangan malah dikomentarin, wah ini orang benar, atau malah di-share, wah ini berita bohong segala macam, tapi langsung laporkan. Ada titik 3 di situ, kemudian pilih report atau laporkan. Dan tadi seperti Mas Rino bilang, harus sesuai konteks. Jangan misalnya ujaran kebencian Bapak Ibu laporkan sebagai ketelanjangan. Ya orang Facebooknya juga mikir sebelah mana telanjangnya, ya udah lewat gitu. Karena ketelanjangan biasanya sering kayak gitu, karena telanjangan paling atas kiri gitu, paling ini udah paling gampang, pokoknya laporin ketelanjangan gitu ya. Atau berita palsu dilaporkan sebagai pelecehan, nggak nyambung gitu ya. Jadi bukan banyak-banyakan, wah ini ada ini kita lapor bareng-bareng, nggak perlu banyak-banyakan, cukup kita masing-masing melaporkan saja, tapi sesuai dengan konteks dan sedekat mungkin dengan kita kasih penjelasan sedekat mungkin dengan isunya itu, apa yang mereka langgar. Oleh karena itu memang penting untuk membaca standar community. Sebenarnya bisa di googling gitu, Facebook standar community atau Facebook standar komunitas Facebook. Di situ kita bisa lebih jelas untuk kalau misalnya mau melaporkan itu kriteria mana itu yang benar-benar melanggar, itu bisa kita lihat dengan jelas. Nah, terakhir mungkin juga saya setelah melaporkan itu tadi, jika memang dirasa Bapak Ibu ingin mengeskalasinya lebih jauh, kami dari ICT Watch juga ditunjuk menjadi salah satu mitra Facebook atau Facebook Trusted Partner, di mana kita punya jalur khusus juga untuk melaporkan gitu ya. Jadi baik secara personil saya pribadi misalnya secara personil bisa melaporkan, tapi saya secara organisasi juga punya jalur khusus untuk bisa melaporkan ke Facebook, sehingga bisa dieskalasi atau dipercepat untuk proses pelaporannya. Jadi silakan kalau menemukan konten tidak sesuai dengan standar komunitas, bisa laporkan lewat email kami, flag@ictwatch.id. Dan terakhir, ini selalu pesan kami gitu ya, saring sebelum sharing. Jadi ketika kita menerima informasi, cek dulu benar atau enggak. Begitu benar, apakah langsung disebar? Ntar dulu, masih ada saringan kedua, apakah bermanfaat atau tidak untuk disebarkan. Jika tidak bermanfaat, ya buang saja. Tapi jika bermanfaat, cari lagi, apakah ini penting? Apakah ini mendesak? Apakah ini malah bisa menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya? Ini terus keep in our mind, jaga di pikiran kita, bagaimana kita harus membuat informasi yang disebarkan itu memang sudah kita saring. Itu saja dari saya, Bu Rosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.